Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Mulia Francika, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kewirausahaan. Yang beranggotakan kelompok, saya sendiri sebagai moderator, saya Sherly Natasha. Saya Melati Ismi. Saya Nazwa Januarti Rizky. Saya Sel Septianti. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi dan materi pertama akan dibacakan oleh Melati Ismi. Pada Melati Ismi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya dengan hasil diskusi alasan memilih jadi pengusaha dibanding kerja jadi karyawan. Memilih menjadi pengusaha dibandingkan menjadi karyawan adalah keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi kebebasan, potensi, keuntungan, maupun gaya hidup. Berikut beberapa alasan umum mengapa seseorang lebih memilih menjadi pengusaha. Yang pertama yaitu kebebasan waktu dan fleksibilitas. Contohnya pengusaha memiliki kendali penuh atas waktu kerja mereka. Yang kedua, potensi penghasilan tanpa batas. Semakin besar usaha berkembang, semakin besar pula keuntungan yang bisa diperoleh. Yang ketiga, menjadi bos untuk diri sendiri, bisa mengambil keputusan diri tanpa bergantung pada orang lain. Yang keempat, mengembangkan ide dan kreativitas, yaitu mewujudkan ide-ide yang mungkin sulit dilakukan jika bekerja dengan orang lain. Yang kelima, peluang untuk menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi bagi masyarakat dan ekonomi, bisa membantu orang lain dengan membuka peluang pekerjaan. Yang keenam, kepuasan dan tantangan pribadi. Menjalankan bisnis sendiri bisa memberikan kepuasan lebih karena hasil kerja keras sendiri, lebih banyak tantangan yang bisa meningkatkan keterampilan dan mentalitas. Namun, menjadi pengusaha juga memiliki resiko seperti ketidakpastian pendapatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, keputusan ini harus diambil dengan persiapan yang strategi dan matang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Sherly Natasha. Host, tolong. Bagaimana cara Anda memulai usaha? Ceritakan usaha tersebut. Kami memulai usaha kopi shop, yaitu semuanya dimulai dengan kecintaan terhadap kopi dan keinginan untuk memiliki tempat yang nyaman untuk menikmati kopi. Memulai usaha kopi shop membutuhkan perencanaan yang matang agar bisa sukses dan bersaing. Memilih usaha kopi shop juga memungkinkan pemilik usaha untuk berkreasi dalam menu, dekor tempat, dan yang lainnya. Didukung dengan banyaknya peminat kopi di era sekarang dan banyak yang menghabiskan waktunya di kopi shop, maka kami alasan membuka kopi shop sendiri. Berikut langkah-langkah memulai usaha kopi shop. Yang pertama yaitu menentukan konsep dan target pasar. Kita harus menentukan dulu konsepnya seperti apa, mulai dari konsep modern ataupun konsep minimalis. Serta kita harus menentukan dulu target pasar. Seperti target pasar yang kami tentukan yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas, dan masyarakat umum. Yang kedua, buat rencana bisnis. Kita harus membuat dulu rencana bisnis dengan adanya menganalisis pasar. Menganalisis pasar dilakukan dengan riset tentang pesaing atau tren kopi. Yang kedua, modal usaha. Kita harus menentukan dulu kebutuhan modal usaha awal, seperti sewa tempat, peralatan, bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu sumber dana. Sumber dana bisa diambil dari tabungan, investor, ataupun pinjaman. Serta kita harus menentukan dulu rencana strategi pemasaran. Yang ketiga, mempersiapkan modal dan perizinan. Modal awal bisa dimulai dengan konsep coffee shop sederhana atau coffee to go.
Perizinan usaha seperti NIB, nomor induk berusaha, PIRT jika menjual makanan, dan pajak usaha. Yang keempat, pilih lokasi yang strategis. Kita harus memilih dulu lokasi yang strategis, seperti dekat dengan kampus, kantor, atau tempat yang ramai sesuai target pasar yang kita tentukan tadi. Yang kelima, memilih peralatan dan bahan baku yang berkualitas. Kita harus memilih mesin kopi yang berkualitas serta bahan baku yang berkualitas. Selain itu, kita harus memenuhi atau menyediakan menu tambahan seperti teh, makanan ringan, atau dessert. Yang keenam, rekrut dan latih tim. Setelah kita memilih peralatan, kita harus merekrut dan melatih tim agar bisa bekerja sama dalam coffee shop kita. Yang ketujuh, lakukan pemasaran yang efektif. Pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, memanfaatkan media sosial yang sekarang yaitu Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain untuk media promosi. Kita juga bisa menawarkan promo-promo untuk seperti grand opening. Dan yang ke-8, evaluasi dan kembangkan bisnis. Kita bisa meminta feedback dari pelanggan untuk meningkatkan layanan dan memantau keuangan bisnis secara rutin agar tetap menguntungkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Januarti Rizky. Apa yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan usaha? Ceritakan. Keberhasilan atau kegagalan usaha coffee shop dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perencanaan bisnis sampai dengan manajemen operasional sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha coffee shop yang pertama yaitu lokasi yang strategis. Coffee shop yang berada di lokasi ramai seperti di dekat kampus, perkantoran, ataupun pusat perbelanjaan lebih berpeluang sukses dan juga mudah diakses oleh pelanggan. Yang kedua, kualitas produk yang baik. Kita dapat menggunakan produk berkualitas tinggi dan konsistensi rasa sangat penting agar pelanggan tetap setia. Yang ketiga, pelayanan yang ramah dan profesional. Barista dan staf yang ramah serta profesional akan membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali ke coffee shop. Sebaliknya, pelayanan yang buruk bisa merusak reputasi bisnis. Yang keempat, inovasi dan diferensiasi, yaitu menawarkan menu-menu unik atau konsep yang berbeda dari orang-orang dan juga menggunakan tren baru yang dan juga menggunakan tren baru yang sedang hangat dibicarakan. Yang kelima, strategi strategi pemasaran yang efektif, yaitu kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook untuk promosi dan bisa menggunakan influencer atau food blogger untuk menarik perhatian calon pelanggan. Yang keenam, manajemen keuangan yang baik. Mengontrol biaya operasional dan harga jual agar tetap menguntungkan dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan rapi untuk menghindari kerugian. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sherly Septianti. Pada Sherly Septianti, kami persilahkan. Apa yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan usaha? Ceritakan. Faktor yang mempengaruhi kegagalan coffee shop. 1. Lokasi yang kurang tepat. Memilih lokasi yang kurang tepat dapat mengurangi jumlah pelanggan pelang, pelang, pelanggan, terutama jika jauh dari keramaian atau sulit diakses. 2. Kualitas produk yang buruk. Menggunakan bahan baku yang tidak berkualitas atau tidak konsisten dalam penyajian dapat mengecewakan pelanggan dan merusak reputasi. 3. Kualitas produk yang buruk. Staf yang tidak ramah atau kurang terlatih dapat membuat pengalaman pelanggan menjadi negatif yang berpotensi mengurangi loyalitas. 4. Manajemen keuangan yang buruk. Pengelolaan biaya pendapatan yang buruk dapat menyebabkan masalah keuangan termasuk kesulitan dalam menutupi biaya operasional. 5. Kurang promosi dan branding. Kurangnya promosi atau strategi pemasaran yang tidak tepat dapat membuat coffee shop tidak dikenal oleh target pasar. 6. Persaingan yang ketat.
Banyaknya kopi shop di sekitar tempat diferensiasi yang jelas dapat membuat sulit untuk menarik pelanggan. Dengan memahami kekurangan ini, pemilik kopi shop dapat mengambil dari langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka. Baiklah, kesimpulan dari usaha coffee shop ini, menjadi pengusaha menawarkan kebebasan dan peluang keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjadi karyawan. Memulai usaha seperti coffee shop membutuhkan perencanaan matang, strategi pemasaran, serta manajemen keuangan yang baik. Keberhasilan usaha ditentukan oleh lokasi, kualitas produk, dan inovasi. Sementara, kegagalan seringkali disebabkan oleh perencanaan yang buruk dan persaingan ketat. Oleh karena itu, kesuksesan dalam berwirausaha memerlukan kreativitas, strategi yang tepat, dan manajemen yang baik. Baiklah, demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.